일종의 탄원서를 제출한 분이 계시네요. Melanjutkan episode sebelumnya, wakil kepala sekolah sedang berbicara pada semua siswa jika ada seorang guru yang melaporkan sekolah mereka pada Departemen Pendidikan seolah-olah sekolah ini membesarkan calon gangster. Sindiran itu sengaja dia tujukan pada ibu guru Han Gyong. Sadar dirinya di pojokan, Han Gyong diminta naik ke panggung untuk meminta maaf kepada semua murid. Tapi tentunya hal itu dia gunakan untuk menyampaikan tujuan dia yang sebenarnya. Ternyata Han Gyong melakukan semua ini agar insiden yang sama yang menimpa mendiang Junghwa tidak terjadi lagi. Apalagi dia adalah guru dari Han Gyong. Kembali ke 1 tahun yang lalu, Han Gyong sedang makan malam untuk merayakan kelulusannya menjadi guru bersama Junghwa. Tapi tidak lama setelahnya, Junghwa ditemukan tewas akibat ditusuk oleh pria asing. 안천동구의 한 골목길에서 보호하겠습니다. 맞으니까. Sementara itu, setelah Sunchul dikalahkan oleh Gamin, temannya langsung panik karena mereka bisa terancam dikeluarkan dari pasukan cadangan oleh Hanwul. Mendengar itu, Sunchul tampak tidak begitu peduli karena sebenarnya dia terpaksa melakukan itu agar mendapatkan uang untuk biaya kakeknya yang dirawat di rumah sakit. 계속 설치게 놔둘 거야? Setelah mendengarkan tantangan dari Han Gyong, Hanwul pun langsung melakukan sesuatu agar Han Gyong tahu siapa yang berkuasa di sekolah tersebut. Malam harinya, Sunchul datang menemui kakeknya. Si kakek masih terus bertanya kapan Sunchul akan menjadi orang yang terhormat. Tentunya dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, apalagi dengan kondisinya sekarang. Keluar dari sana, dia pun harus kembali dipusingkan karena dia sudah telat membayar biaya perawatan kakeknya. 내가 어떻게 해볼 텐데 Saat membeli minuman, kebetulan dia bertemu lagi dengan Gamin. Akhirnya mereka berdua pun mengobrol. Di sini Sunchul baru mengetahui alasan Gamin datang mencari Hanwul. Itu karena Hanwul sudah berani membuat ibunya terluka. Gamin kemudian balik bertanya kenapa Sunchul mau menerima perintah Hanwul. Sedangkan Gamin tahu jika sebenarnya Sunchul ingin belajar. Dia bisa mengetahui hal itu karena sempat melihat kertas kecil yang dibuat Sunchul. Sunchul kemudian menjawab, apakah dengan belajar lalu kuliah bisa merubah keadaan bagi orang sepertinya? Apalagi kuliah butuh uang tidak sedikit. Makanya menjadi pengawal Hanwul adalah cara yang bisa dia lakukan agar mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, Sunho dan Jaesung yang merupakan pelatih grup Yeonbaek datang menemui Sunchul. Sadar mereka bukanlah tandingannya, Sunchul pun langsung mengusir Gamin karena dia tidak ingin Gamin terlibat dalam urusannya. 뭐야 이건? 야, 미친놈 아니야. 시부리는데? 좀 모자란 놈이야. Karena ponselnya tertinggal, Gamin pun melihat jika Sunchul dihubungi oleh kakeknya. Dia kemudian menemui kakek Sunchul dan sempat mengobrol. Meskipun si kakek sudah mendekati ajalnya, tapi dia masih suka belajar karena itu adalah hal yang menyenangkan. Dia pun berpesan pada Gamin jika dia bertemu dengan Sunchul, tolong tunjukkan padanya betapa serunya bisa belajar. 나은 사람이 돼가는데 이렇게 즐거운 건지 좀 알려. Keesokan harinya, mereka mendengarkan sebuah berita yang menayangkan ada seorang pria tewas akibat ditusuk. Dan tidak disangka dalam rekaman CCTV ada sosok Sunchul yang tidak jauh dari TKP. Dia pun menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Tidak lama, si detektif datang menemui Gamin karena dia tahu jika semalam Gamin sempat bertemu Sunchul. Saat dia bertanya pada Gamin, Gamin pun menceritakan jika Sunchul pergi bersama geng Yeonbaek setelah mengobrol dengannya.
김순철 사건에 대해 조사를 좀 했어. Keesokan harinya, Sehyeon dan Haewon telah melakukan penyelidikan tentang kasusnya Sunchul. Dari penyelidikannya itu, dia menyimpulkan jika semenjak Hanwul datang ke sekolah ini, tingkat kejahatan semakin meningkat terutama di kalangan murid SMA. Dia pun sadar jika murid SMA sengaja dimanfaatkan atas kejahatan yang dilakukan oleh geng Yeonbaek. Karena anak SMA merupakan anak di bawah umur, pastinya mereka akan mendapatkan hukuman yang singkat. Masalahnya mereka sama sekali tidak punya bukti yang menunjukkan jika Sunchul telah dimanfaatkan. 야, 드셔라. Malam harinya, Gamin tidak sengaja bertemu dengan salah satu temannya Sungchul. Dia langsung mengatakan jika Sungchul bukanlah pelakunya. Tapi saat itu dia sedang dikejar oleh Jaesung. Tentunya melihat itu Gamin tidak bisa tinggal diam. Hanya dengan satu pukulan, Jaesung langsung nyungsep tidak sadarkan diri. Setelah ditolong, dia kemudian mengatakan pada Gamin jika dia melihat petinggi Yeonbaek mencuci pisau yang dia gunakan untuk menghabisi korban. 내가 가민자의 말이란 무조건. Keesokan harinya, setelah mengatakan hal itu pada teman-temannya, mereka pun sepakat untuk menolong Sunchul. Singkat waktu, malam harinya mereka bertiga menyamar menjadi anggota geng Yeonbaek karena mereka tahu pisaunya pasti masih disimpan oleh si pelaku. Sementara itu, Sehyeon dan Haewon memantau mereka dari kejauhan. Setelah berhasil masuk, mereka malah melihat banyak murid SMA yang ingin masuk geng Yeonbaek. Tapi karena sudah terlanjur masuk, mereka pun akan tetap melanjutkan rencana. Dari kejauhan, Sehyeon memberitahu mereka jika di sana ada Hanwul dan si pelaku. Apesnya, saat Jiwoo mencoba mengintip, mereka malah berjalan ke arahnya. Sunho kemudian mendengar suara pintu atap ditutup. Karena curiga, dia pun pergi untuk mengeceknya. Si kampret Gamin ini malah terpisah dari temannya dan naik ke atap. Meskipun dia tidak ketahuan, tapi dia pun harus terjebak di sana karena Sunho mengunci pintunya. Sementara itu, Hanwul yang datang ke pertemuan langsung mengumumkan jika Sunchul telah resmi menjadi anggota Yeonbaek. Dia pun diberikan sebuah tas penuh dengan uang sebagai imbalannya. Ternyata dugaan Sehyeon terbukti benar jika Sunchul hanya dimanfaatkan atas kesalahan si pelaku. 여러분도 부러워만 할 게 아니라 문이 도저히 안 열려. Mereka yang masih bingung karena rencananya kacau balau kembali harus menemukan masalah ketika salah satu musuh muncul di sana. Lee Jun kemudian menyuruh Jiwoo untuk mencari pisau tersebut, sedangkan dia yang akan adu mekanik. 입고 있는 것도 그렇고 그때는 못 들었지? 내가 오늘 사람 하나 살린다는 기분. 아자! Jiwoo yang akhirnya menemukan pisau tersebut kembali harus bersembunyi setelah Sunho masuk ke ruangan tersebut. Tapi apesnya Jiwoo pada akhirnya ketahuan. Kondisi pun semakin runyam saat Sunchul mengaku di depan si detektif jika dialah pelakunya. Di sisi lain, Gamin terpaksa menjebol pintu agar bisa keluar. Di rumah sakit, dua temannya Sunchul datang menemui si kakek. Karena mereka tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sunchul, mereka pun hanya bisa cengar-cengir gak jelas pada si kakek. Merasa tidak tega melihat si kakek, mereka berdua pun memutuskan untuk datang ke markas Yeonbaek dan menolong Gamin CS. 내가 보는 순철이 마지막 모습이 막 가서 우리 할배 병원비
Kembali ke Jiwoo, dia yang terkepung akhirnya dibuat pingsan oleh Sunho. 얼굴은 이쁘지 않네. 아주 쥐고는 뭐. Sebelum dia dibawa pergi oleh Sunho, tidak disangka Sunchul yang sudah menyerahkan diri pada detektif tiba-tiba kembali datang. Kita pun diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Sunchul berbicara dengan detektif, dia pun masuk jebakan dan secara tidak langsung mengakui jika pelaku sebenarnya bukanlah dirinya. Dia yang kembali teringat dengan keinginan si kakek agar dirinya menjadi orang yang terhormat pun akhirnya sadar dan memutuskan untuk kembali. Sayangnya Sunho merupakan lawan yang terlalu kuat untuk Sunchul. Kemudian kedua temannya juga sudah tiba di sana untuk membantunya. Tapi hal itu tampaknya belum cukup untuk mengalahkan Sunho. 끝나고 뒤졌어. Saat semuanya sudah tidak berdaya, di saat itulah jagoan kita semua baru datang. Dan duel yang sesungguhnya pun akan segera dimulai. Iya, Sunho yang dikira kuat oleh Gamin, ternyata dia terlalu lemah. Dengan jurus terlarang dari paman, Sunho pun langsung dibuat klenger. Setelah musuh dilumpuhkan dan mereka berhasil mengambil pisau tersebut, Gamin pun baru teringat dengan si pelaku sebenarnya. 괜한 떨고 남 눈치를 보는데? Ketika si detektif akan diserang, Gamin langsung membuat si pelaku pingsan. 드디어 운명의 중간고사가 다가왔다. Singkat waktu, mereka pun kembali belajar sebelum ujian tengah semester tiba. Dan seperti biasa, Gamin yang OP dalam gelut pasti selalu bodat dalam pelajaran. Di sisi lain, kondisi kakeknya Sunchul tiba-tiba memburuk. Di luar, Sunchul yang berlari sekuat tenaga agar bisa sampai ke rumah sakit malah dihadang oleh geng Yeonbaek. Tapi pada akhirnya si kakek pun menghembuskan nafas terakhirnya. 형도 끝났다. Setelah hasil ujian keluar, tidak disangka Gamin si bodat ini berhasil naik 10 peringkat. Artinya syarat yang diberikan oleh kepala sekolah bisa dipenuhi oleh Hangyeong. Dengan begitu dia pun bisa mendapatkan persetujuan untuk menghukum Hanwul. Kembali ke 1 tahun yang lalu, hal yang sama juga dilakukan oleh Junghwa kepada Hanwul dan anak buahnya. Hal itu pun langsung diketahui oleh ayahnya Hanwul yang tentunya membuat si ayah marah. Karena hal itulah Hanwul akan segera menyelesaikan masalahnya. Tidak berselang lama, malam harinya Junghwa langsung ditusuk oleh pria misterius yang menyebabkannya tewas. Apesnya si anak juga ikut mendapatkan tusukan, namun masih bisa selamat. Sejak kejadian itulah semua siswa takut pada Hanwul karena tahu jika dalang di balik itu semua adalah si kampret ini. Setelahnya dia membuat aplikasi ranking kekuatan jika siswa lain berniat bergabung dalam geng Yeonbaek. Sejak saat itulah sekolah ini menjadi neraka. Kembali ke masa sekarang, Hanyong kembali melakukan hal yang sama dengan mendiang gurunya. Apakah Hanyong akan bernasib sama dengan mendiang Junghwa? Malam harinya Hanyong ditemui oleh Gonyop. Dia kembali memperingatkan Hanyong agar membatalkan rencananya. Karena dia tidak ingin Hanyong bernasib sama dengan mendiang Junghwa. Karena faktanya dia adalah putra Junghwa yang berhasil selamat. 우리 어떤 놈인지 선생님도 아시잖아요.
Keesokan harinya, berita Gamin saat berduel melawan Sunho langsung menjadi viral. Bahkan media mengatakan jika siswa tersebut berasal dari STM Yusong dan anggota dari study group. Seketika wartawan dan para YouTuber datang ke sekolah tersebut dan mengatakan jika itu adalah sekolahnya preman. Dengan adanya masalah ini, wakil kepala sekolah malah ingin mengadakan rapat komite kepada Gamin dan yang lainnya agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Tapi dia akan membatalkan semua itu jika Hanyong juga membatalkan rapat komite untuk Hanwul. Meskipun keadaan sedikit runyam, tapi Hanyong meminta mereka semua untuk bersabar. Karena dia tahu jika tindakan mereka kemarin adalah untuk menolong Sunchul. 뉴스도 선도위도 억울할 테지만 Tapi saat mereka berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba para murid kembali saling berduel. Karena faktanya si Hanwul telah memberikan pengumuman barang siapa yang bisa naik peringkat dalam waktu 1 jam, maka mereka akan mendapatkan uang sebesar 1 juta won. Sehyon yang kembali ditantang oleh siswa culun mulai merasa jika apa yang telah mereka perjuangkan selama ini terasa sia-sia. Kenyataannya hanya bermimpi untuk memiliki sebuah mimpi ternyata sesulit ini. Di tengah-tengah kegalauannya, dia pun mendapatkan panggilan dari si ayah. Tidak hanya itu, di tempat mereka belajar sudah ada Hanwul dan temannya. Melihat itu, Gamin pun hanya bisa menahan amarahnya setelah Hanwul mengatakan jika sekolah ini tidak akan berubah karena dia bisa memberikan uang dan jabatan kepada para siswa, sedangkan Gamin tidak bisa memberikan apapun. Terkait masalah yang mereka dapatkan, untuk sementara waktu study group mereka pun harus dibubarkan. Di tempat lain, berita tersebut juga didengar oleh ayahnya Sehyon. Dia pun sampai bertengkar dengan pekerja lain karena tidak terima anaknya dikatai preman. Sehyon yang mulai kehilangan harapannya, akhirnya berkata pada ayahnya jika dia akan berhenti bersekolah dan memilih untuk bekerja bersama si ayah. Tidak berbeda dengan Sehyon, hal itu pun juga dialami oleh Jiwoo dan Haewon. Bahkan Haewon dijemput oleh orang tuanya dan akan dipindahkan dari STM Yusong. 지, 빨리 와. 뭐해? 괜찮냐? Gamin yang tidak ingin menyerah dengan keadaan, besok paginya langsung datang menemui Sehyon yang akan berangkat kerja. Sambil terus membantu Sehyon, dia tidak pantang menyerah meyakinkan Sehyon untuk belajar dan kuliah bersama. Melihat keseriusan Gamin, akhirnya Sehyon pun luluh dan mendapatkan semangatnya kembali. Dia bahkan sampai berlutut di depan ayahnya agar si ayah percaya padanya dan mengizinkannya untuk bersekolah lagi. Setelah dari sana, mereka pun meyakinkan orang tuanya Haewon. Dan hal itu pun berlanjut sampai semua anggota study group berkumpul kembali. Di sisi lain, Hanyong tetap akan mengadakan rapat komite untuk Hanwul. Dan dia siap mundur menjadi guru jika muridnya terbukti bersalah. Tapi dia tidak akan tinggal diam ketika muridnya dijebak. 하지 않을 겁니다. 무조건 선도 위에 올려야 해. Setelah mereka berkumpul lagi, Gamin pun mengatakan jika Hanwul harus menjalani sidang komite. Tapi Sunchul yang ada bersama mereka langsung menjelaskan insiden tahun lalu yang menewaskan Junghwa karena mengadakan rapat komite untuk Hanwul. Bagi Hanwul, tempat ini tidak hanya sekedar sekolah, tapi adalah sebuah kerajaan yang dia bangun. Jika dia berakhir dikeluarkan dari sekolah, pasti hal itu akan melukai harga dirinya.
Karena hal ini menyangkut keselamatan Hangyong, Gamin mengatakan sebelum komite tersebut dibuka, maka mereka harus melindungi si ibu guru. Sementara itu, si detektif meminta Hangyong untuk sementara waktu tidak pergi ke sekolah karena mereka tidak tahu hal apa yang bisa dilakukan oleh Hanwul. Tapi si kampret ini masih saja berpikiran naif dan sok bijak jika guru tidak boleh kabur dari muridnya. Ketika di rumahnya, dia dihubungi oleh wakil kepala sekolah. Karena merasa hal ini tidak lagi bisa dicegah, si wakil kepala sekolah akan mengatakan kejahatan dari Hanwul pada si ibu guru. Meskipun sudah dicegah oleh si detektif, Hangyong tetap saja pergi ke sekolah demi mendengar penjelasan dari si wakil kepala sekolah. Setelah bertemu dengan si wakil, Hangyong langsung merekam semua perkataannya sebagai barang bukti. Dia pun menjelaskan jika ayahnya Hanwul menggunakan yayasan Yeonbaek untuk melakukan pencucian uang. Dia adalah raja dari STM Yusong, makanya mereka tidak bisa mengganggu Pi Hanwul. Entah apa yang membuat si wakil mau menjelaskan semua kejahatan dari Hanwul. Tapi tidak berselang lama, lampu tiba-tiba mati dan si kampret ini langsung melarikan diri. Hangyong yang mencoba keluar akhirnya bertemu dengan Hanwul dan anak buahnya. Hangyong yang sudah terpojok terpaksa menyerahkan ponsel yang berisi rekaman suara si wakil. Tapi sebelum dia masuk, ternyata Hangyong sudah memakai mic berbentuk pin di kerah bajunya. 곧 녹음은 잘 되는 거죠? 제 스스로가 Dia malah pingsan karena disetrum. Tanpa disangka, selama ini Gamin dan gengnya selalu mengawasi gerak-gerik dari Hangyong. Kini mereka pun akan langsung berduel untuk menyelamatkan si ibu guru. Karena terus dikejar, mereka pun harus menghadapi mereka. Kini Jiwoo dan Sunchul akan menghadapi dua anggota White Lead, sedangkan Sehun mencoba menghadapi si pria bertopi. Lee Jun yang terus membawa Hangyong pergi akhirnya bertemu kembali dengan Anti yang merupakan teman lamanya. Pada awalnya mereka semua berakhir dihajar habis-habisan oleh musuh mereka masing-masing. Sedangkan di sisi lain, akhirnya kita bisa melihat Gamin yang berduel dengan Hanwul. Setelah mendapatkan banyak luka, yang lainnya pun kembali mendapatkan ritme dari pertarungan dan masing-masing akhirnya bisa mengalahkan musuh mereka. Kembali pada Gamin, ternyata Hanwul bukan hanya sekedar anak orang kaya yang manja, tapi dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sampai membuat Gamin mendapatkan luka. Ketika Hanwul sudah merasa menang, di saat itulah Gamin kembali mengeluarkan jurus terlarang milik paman, yang kali ini kekuatannya sungguh di luar Nurul. Bukannya dipakai dari tadi, si bodat ini akhirnya pingsan setelah mendapatkan banyak luka. Beruntung di luar, Haewon membawa pasukan untuk menyelamatkan si ibu guru. Pesan dari gua, adegan ini jangan kalian tiru karena kalian hanya akan berakhir konyol. 완성으로 2학년
Keesokan harinya, hasil dari sidang komite pun memutuskan untuk mengeluarkan Hanwul dari sekolah. Tidak lama, si detektif pun juga datang untuk menangkap Hanwul. 학교 네가 한번 흔히들 사람은 Dengan ditangkapnya Hanwul, keadaan sekolah pun bisa kembali menjadi tenang. Meskipun belum bisa dipastikan sampai kapan. Setidaknya para siswa lain termasuk Gamin dan teman-temannya bisa fokus belajar. 우리의 입시 이야기는